Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat untuk kehidupan kita, penyertaan yang begitu sempurna sepekan yang boleh kita lewati, dan bukti nyata kasih-Nya yang luar biasa kita boleh ada pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku berkata kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Musim boleh selalu berganti, tapi kasih Tuhan akan selalu abadi. Dia akan selalu menolong kita, dan Dia akan selalu menjaga kita. Asal kita percaya kepadanya, karena Tuhan Yesus kita setia. Kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku tak yakin Tuhan Engkau memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Engkau menjaga kami Tuhan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku yakin Tuhan memberkati.
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Engkau melindungi kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan terima kasih untuk keselamatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Layakan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan di hari ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bertahtalah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan saya persilakan kita duduk kembali. Kita kembali mengangkat pujian kita dalam kemenangan iman nomor 221. Kemenangan iman nomor 221 tak dapat aku duga. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat Tuhanku.
ku berduka, Ia beri penghiburan. Ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus. Indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat Tuhanku. Puji Tuhan. Kita akan membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-37. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu, Saudara-saudari akan membaca ayat yang ke-9, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di situ. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkanlah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia.
Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suaranya dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Panggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita kembali memuji Tuhan. Hatiku percaya, kita percaya bahwa Allah senantiasa menolong kita dan menemani kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini dengan sukacita, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita akan pujian ini jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya melalui firman Tuhan. Tak sekalipun Tuhan akan lalai, Dia pasti menepati janji yang sudah difirmankan-Nya bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Dia menggenapi semua rancangan-Nya bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan gagal, tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkan-Nya. Ku mau bersorak, ku mau bersorak, memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Sekali lagi kita angkat pujian lebih sungguh lagi. Tak sekalipun Tuhan lalai bagi kita. Tak sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkan-Nya. Ku mau bersorak, memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku, percaya akan firman-Mu.
semuanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita patut bersyukur pada hari ini untuk kesempatan yang istimewa. Kembali kita akan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Tetapi terlebih dahulu mari Bapak Ibu kita meminta pertolongan Roh Kudus sehingga apa yang kita baca dapat kita mengerti, hati kita juga ditolong Tuhan untuk bersedia melakukan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami sangat bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau beri. Satu kepercayaan, satu penugasan ilahi bagi kami untuk meneruskan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami menjadi saksi di tengah dunia ini. Hari ini kami bersyukur untuk peluang kembali membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran ini dan bersedia juga melakukannya dalam kehidupan. Apapun situasi hidup kami pada hari kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kebenaran ini jauh lebih besar daripada pikiran-pikiran kami, perasaan-perasaan kami. Bahkan masalah-masalah hidup kami yang mungkin menguasai, menekan, membuat kami kesulitan untuk bersyukur dan melihat akhir dari semuanya di dalam terang Tuhan. Karena itu biarlah hari ini waktu firman diberitakan, hati kami berkobar-kobar untuk bersedia mendengar apapun yang Tuhan akan nyatakan dan juga melakukannya di dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Secara lengkap Bapak Ibu kita bisa membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-37, satu kisah tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan mengandung. Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada minggu ini adalah pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah perempuan Sunem. Pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah perempuan Sunem. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Oktober ini tema kita berbicara mengenai pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan melalui pelayanan 2 orang nabi. Yang pertama adalah Elia, dan setelah Elia naik ke surga,
terangkat ke surga, maka nabi berikutnya yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya yang ajaib adalah Elisa. Bapak Ibu Saudara, awal kisah ini dimulai pada suatu waktu ketika Elisa pergi ke satu tempat bernama Sunem. Kemungkinan ia dalam sebuah perjalanan biasa sebagai seorang nabi. Dan ketika ia lewat di kota itu di Sunem, maka ia diundang makan oleh seorang perempuan kaya. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Sejak itu Bapak Ibu, apabila Elisa lewat di kota itu, ia selalu singgah untuk makan. Sehingga perempuan kaya yang baik hati itu berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang-orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu, dari teks ini kita melihat bahwa perempuan Sunem ini dia seorang yang kaya dan juga sudah menikah. Selain itu, perempuan yang kaya, yang baik hati dan tulus ini ternyata undangannya kepada Elisa untuk singgah dan makan bukan karena dia tahu Elisa ini seorang abdi Allah atau seorang nabi. Nampaknya perempuan yang kaya, yang baik hati ini memang dia adalah seorang pribadi yang tulus, yang biasa menyatakan keramahannya, kebaikan hatinya dengan mengundang orang-orang yang lewat di Sunem untuk singgah dan makan di sana. Suatu keramahan, suatu hospitality yang biasa Bapak Ibu di beberapa tempat, di mana keramahan menyambut tamu ini sangat dihargai. Dan perempuan ini memiliki kualitas ini Bapak Ibu. Sehingga setelah beberapa kali Elisa singgah, ia tahu bahwa Elisa ternyata adalah seorang abdi Allah, seorang utusan Allah, seorang hamba Allah, seorang nabi. Sehingga perempuan Sunem ini merencanakan untuk membuat sesuatu yang baik untuk mendukung pelayanan Elisa di Israel. Kalau kita membaca teks tadi, dia katakan bahwa dia mau membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Lalu dia lengkapi di sana, dia bikin tempat tidur, ada meja, ada kursi, dan lampu, kandil. Artinya Bapak Ibu, perempuan ini dia merencanakan sesuatu yang sangat baik bersama suaminya untuk mendukung pelayanan Elisa sebagai seorang nabi, seorang abdi Allah. Sehingga Bapak Ibu, setelah itu setiap kali Elisa melewati Sunem, daerah itu, dia singgah karena sudah ada kamar khusus bagi dia, ada fasilitas, ya, lengkap dengan tempat tidur, ada meja, ada kursi, bahkan juga ada kandil. Katakanlah Bapak Ibu sekarang ya model seperti ada guest house khusus begitu untuk Nabi Elisa. Pada suatu hari dalam ayat 11 dikatakan pada waktu Elisa dan Gehazi singgah di tempat itu, waktu ia masuk ke kamar dan tidur di situ, maka Elisa berkata kepada Gehazi, bujangnya, ini pelayan dari Nabi Elisa. Dia katakan, coba panggil tuh perempuan Sunem, ya, panggil ibu itu. Lalu dipanggillah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Karena rupanya sebelum itu dalam ayat 13 dikatakan, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi Elisa katakan kepada Gehazi, coba tanyain tuh dengan ibu, ya, dengan perempuan Sunem yang ya sudah sangat baik kepada kita. Kira-kira ada nggak sesuatu yang dia butuhkan, yang dia inginkan? Bahkan Elisa dikatakan dia menawarkan kalau memang ada sesuatu yang mungkin dapat ku sampaikan kepada raja. Atau kepada kepala tentara. Jadi sebagai seorang nabi, sebagai seorang abdi Allah yang sangat terkenal di Israel, Elisa punya akses langsung kepada raja, akses langsung kepada kepala tentara. Tetapi apa jawab perempuan ini? Dia berkata demikian. Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah
kaumku. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Apa maksud pernyataan ibu ini yang mengatakan aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku? Ternyata maksudnya adalah bahwa ia menggambarkan bahwa kondisinya baik. Tidak ada sesuatu yang kurang. Enggak perlu ada sesuatu yang harus dilobi begitu kepada raja. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa dia dapatkan atau peroleh, ya, satu hak khusus lewat Elisa kepada kepala tentara. Bagi ibu ini, bagi perempuan Sunem ini, semuanya ada. Keluarganya baik, dia aman dengan klannya, dengan keluarganya. Secara keuangan juga, dia dalam situasi yang baik, keamanan juga demikian. Sehingga bagi dia tidak ada sesuatu yang perlu untuk diminta melalui Elisa. Bahkan, apa yang dianggap sebagai masalah oleh Gehazi, tidak pernah dikeluhkan oleh perempuan Sunem tersebut. Kalau kita membaca ayat 14, misalnya demikian. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jadi karena perempuan itu berkata bahwa dia tidak ada masalah, ya, bahwa aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, untuk menggambarkan dia tidak membutuhkan apapun, dia tidak ada permintaan khusus kepada Elisa. Jadi Elisa bilang sama Gehazi, kira-kira apa ya yang dapat aku buat bagi dia? Kira-kira apa yang dapat aku perbuat untuk dia? Jadi di sini Elisa dia agak sedikit sebagai tanda syukur untuk perlakuan baik yang dilakukan oleh keluarga ini bagi dia tetap menekankan kira-kira kita bisa bikin apa ya untuk perempuan ini. Lalu Gehazi menebak, ini Gehazi dia menebak ya. Dia bilang, ia tidak mempunyai anak. Dia mulai cari-cari apa yang kurang ya. Sudah ada keluarga, kaya, sehat, rumahnya bagus ya, fasilitas banyak, disukai orang satu kota, apalagi yang kurang. Oh ternyata Gehazi, ini pelayan dari Nabi Elisa, dia bilang, enggak punya anak dia. Dan yang kedua apalagi suaminya sudah tua. Nah ya, bukan berarti di sini suaminya sudah tua, wah jelek, ya enggak sesuai, bukan begitu. Maksudnya adalah dalam penilaian Gehazi, sudah tidak mungkin bagi ibu perempuan Sunem ini yang kaya, yang baik hati dan tulus ini untuk punya anak. Lalu apa yang Elisa katakan? Dia berkata, panggil dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu, ayat 15. Dan ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti ini kita sering temukan dalam Alkitab, termasuk dalam Kisah waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham. Ya, ada 3 pribadi yang datang, ada 2 malaikat biasa, ada 1 pribadi Allah jadi manusia dalam rupa manusia, itu Theophany, ya, dan berkata tahun depan, ya, Sarah istrimu sudah punya anak. Nah, kalimat-kalimat ini Bapak Ibu waktu diucapkan juga oleh Elisa, kita ingat peristiwa-peristiwa di mana Tuhan pernah menyatakan pertolongannya yang ajaib dengan memberkati kandungan orang-orang yang khusus di dalam Alkitab untuk menyatakan satu garis keturunan yang akan dipakai oleh Tuhan, termasuk lewat Abraham dan juga kepada keturunannya. Tetapi pada waktu perempuan Sunem ini mendengar apa yang dikatakan oleh Elisa, bahwa tahun depan sudah menggendong anak laki-laki, ya, karena sudah lama dan merasa tidak mungkin, dia berkata, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, ya jangan ngomong gitulah, jangan bohong ya. Maksudnya jangan memberi sebuah harapan yang bagi dia ini sudah tidak mungkin. Orang yang sudah bertahun-tahun mengalami jalan buntu dan berdasarkan pertimbangan manusiawi sudah tidak mungkin. Meskipun seorang abdi Allah seperti Elisa menyatakan janji Allah kepada dia, tetapi pengalaman masa lalu dalam jangka panjang pastilah membuat sangat sulit untuk mempercayai bahwa ini akan terjadi. Secara natural, perempuan Sunem ini dia tidak mempercayai bahwa memang dia masih bisa mendapat anak. Dalam ayat 17, ternyata benar Bapak Ibu sekalian, kita membaca dalam ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki
Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Namun Bapak Ibu, ada satu peristiwa terjadi secara cepat, secara mendadak. Ini biasa bukan Bapak Ibu? Ada waktunya di mana kita merasa hidup ini sangat berhasil. Kita merasa sangat sukacita, kita gembira, semua berjalan dengan bagus. Tapi biasanya ada sesuatu yang terjadi secara mendadak dan ini mengejutkan, kita sama sekali nggak pernah siap. Hati kita, pikiran kita, bahkan mungkin secara ekonomi kita nggak siap Bapak Ibu. Perempuan Sunem ini mengalami satu peristiwa yang sangat mengejutkan. Dalam ayat yang ke-18, pada saat anak itu sudah besar dikatakan, dia pergi main dan mendapatkan ayahnya, ayat 18. Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Wah, kayaknya ini lagi musim menuai gandum. Ayahnya ada di sana, jadi anak ini pergi bermain. Ayat 19, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat 20, Bapak Ibu, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Bapak Ibu mungkin kalau dalam konteks sekarang orang kaya begitu ya, wah langsung masuk ICU, kalau bisa langsung Singapura ya, mungkin ke rumah sakit besar Bapak Ibu. Zaman itu memang begitu, hanya bisa udah di pangku ibunya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang perempuan yang sudah lama sekali tidak punya anak dan merasa tidak mungkin punya anak. Waktu Tuhan janji lewat Elisa, tidak percaya, tapi ternyata 1 tahun kemudian tergenapi. Waktu dia sangat bahagia melihat anak laki-laki yang bertumbuh dengan baik. Hari itu juga anaknya mati di pangkuannya Bapak Ibu. Kita sekali lagi tidak tahu apa penyakit anak ini. Mengapa bisa terjadi demikian. Tetapi yang pasti pada waktu perempuan Sunem ini tahu anaknya sudah mati. Maka ayat 21, lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saya di dalam kamar. Dia bawa anak yang sudah mati. Dia bawa di kamar yang dia sudah bangun, dia sudah siapkan, yang dia sudah buat untuk abdi Allah yaitu Elisa. Dia baringkan, ya. Lalu dikatakan dia tutup. Kemudian ayat 23, dalam ayat 22, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruhlah kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dia tidak bilang kepada suaminya anak sudah mati. Dia bilang saya tolong suruh seorang bujang, seorang pelayan mendampingi saya mau pergi mencari abdi Allah, mau pergi kepada Elisa. Ayat 23, walaupun suaminya bertanya, tetapi perempuan itu katakan jangan khawatir ya. Dalam ayat 23, jawab perempuan itu jangan khawatir. Ayat 24, dia naik keledai, kemudian dengan bujang yang menuntun dia, mereka terus maju, berjalan dengan cepat. Dan dikatakan pada saat mereka sampai kepada abdi Allah di Gunung Karmel, pada waktu Elisa melihat perempuan itu dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Wah, Bapak Ibu, waktu Elisa melihat perempuan Sunem datang, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan waktu yang biasa dia untuk datang. Karena itu dia utus Gehasi. Waktu Gehasi tanya, bagaimana, selamat gak suamimu, selamatkah anakmu dan semuanya? Dia bilang selamat, semua bagus. Ayat 27, tetapi sesudah ia sampai di gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukan kepadaku. Bapak Ibu ada catatan di sini, ternyata Elisa, seorang nabi yang sering kali Tuhan nyatakan kekuasaan luar biasa melalui dia. Hari itu Tuhan tidak menyatakan apa-apa, bahwa anak itu sakit, anak itu mati, dan apa yang tengah dialami oleh ibu ini. Ayat 28, perempuan itu berkata, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Bapak Ibu, perempuan ini menyatakan isi hatinya.
Dia bilang, bukan aku yang minta anak kepadamu dulu. Jangan beri harapan kosong. Kenapa? Karena waktu harapannya, waktu dia tidak mengharapkan, tidak akan ada kekecewaan. Tetapi waktu diberi harapan dan terjawab, maka sukacita, kegembiraan itu luar biasa. Tetapi pada waktu anaknya mati, kita tahu harapan yang sangat tinggi, kegembiraan yang luar biasa. Itu kalau lepas dari hidup kita, tercampak luar biasa, kekecewaannya luar biasa, lebih besar daripada orang yang memang sama sekali tidak pernah berharap seperti itu. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita kemudian Elisa menyuruh Gehazi membawa tongkatnya supaya letakkan di atas anak itu. Gehazi pergi duluan. Dan ternyata waktu Gehazi sampai di sana meletakkan tongkat Elisa, anak itu tetap tidak bangun sehingga dia kembali. Dan dalam perjalanan itu dikatakan Elisa kemudian pergi mengikuti perempuan itu. Dan di dalam ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Artinya Bapak Ibu, pada waktu perempuan Sunem ini datang ketemu Elisa, dia tidak bilang anak itu sudah mati. Makanya pada waktu Gehazi pergi, taruh tongkat Elisa di atas anak ini. Dia cuma tahu ini nggak bangun-bangun ya. Tapi pada waktu Elisa sampai di kamar itu lihat, baru catatannya dijelaskan bahwa memang anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Bapak Ibu, kalau dalam konteks kita sekarang ya sudah, ini sudah lewat beberapa jam, kita pasti udah bilang ya, kita penyerahan, kita ya sudah, kita terima. Tetapi dalam konteks ini Bapak Ibu kita lihat dalam ayat 33, sesudah ia masuk, Elisa maksudnya, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu atas dasar apa Elisa sebagai abdi Allah, seorang nabi, dia berbaring di atas anak itu ya, mulutnya di mulut anak itu, mata di mata, telapak tangannya bertemu ya. Ada catatan panas badannya ya. Lalu dia mondar-mandir ke sana kemari sambil doa ya, kembali lagi. Lalu anak itu tiba-tiba Bapak Ibu bersin 7 kali. Kenapa enggak 10? Firman bilang 7 kali ya. Bapak Ibu, kita tidak sedang tahayul angka-angka. Tetapi catatannya bilang 7 kali bersin. Ya. Anak itu hidup kembali. Dan ayat yang ke-36, kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Bapak Ibu, kita dapat membayangkan satu situasi yang begitu luar biasa. Pada waktu anak itu meninggal pada siang hari, lalu perempuan Sunem datang menjemput Elisa, lalu dari tekanan yang luar biasa, Tuhan jawab dengan pertolongan yang ajaib. Maka tidak ada sikap yang lebih sesuai. Dalam 37 firman Tuhan berkata, masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan untuk perempuan Sunem ini. Kisah pertolongan yang ajaib ini menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk memberi kehidupan. Allah berkuasa juga mengambilnya kembali. Bahkan Allah juga berkuasa mendengar seruan doa dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan satu tujuan agar Tuhan dipermuliakan. Respon dan tindakan perempuan Sunem memberikan kepada kita suatu teladan tentang kebaikan hati, tentang ketulusan untuk mendukung pelayanan kenabian Elisa. Satu kehidupan yang juga penuh syukur untuk apa yang masih ada dan bukan untuk sesuatu yang belum ada. Dan juga memberi kepada kita satu kisah yang sangat luar biasa
bagaimana cinta seorang ibu kepada anak yang mendorong ibunya dengan tindakan iman mencari pertolongan Tuhan melalui Elisa. Tetapi Bapak Ibu, kisah ini tidak memberikan kepada kita suatu rahasia atau kiat untuk mendapat pengulangan atau duplikasi ketika kita menghadapi kondisi yang sama seperti perempuan Sunem. Seringkali orang membaca kisah-kisah pertolongan Tuhan ajaib dalam Alkitab. Dan mereka berpikir kalau mereka meniru, melakukan hidup seperti tokoh Alkitab ini, nanti bisa terulang. Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini tidak dimaksudkan demikian. Meskipun kita mungkin melakukan hal yang sama, seperti Bapak Ibu menyambut pelayan Tuhan. Kalau pendeta datang, gembala datang, situ kasih makan ya. Sudah siapkan semua, ya siapkan guest house, siapa aja yang datang singgah di kota ini, oh silakan datang sini. Bapak Ibu sudah mendukung pekerjaan Tuhan, sudah rajin pelayanan, ya mungkin jadi pendoa syafaat, sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan, bantu orang miskin. Wah, luar biasa hidupmu. Seperti perempuan Sunem, sekali lagi tidak dimaksudkan bahwa kisah ini akan terulang dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Juga tidak menjadi sebuah ukuran bahwa ketika seseorang tidak mendapat anak, nanti kalau rajin pelayanan, rajin lakukan ini dan itu bagi pekerjaan Tuhan, wah nanti dapat anak. Juga tidak memberi kepada kita satu kepastian bahwa kalau kekasih hati kita meninggal, ada anak meninggal, ya. Karena kita rajin pelayanan, kita sudah lakukan banyak hal baik untuk Tuhan, wah nanti didoakan seperti Elisa begitu ya. Lalu anak ini akan hidup kembali. Bapak Ibu, tidak demikian. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena perjalanan hidup kita unik Bapak Ibu. Setiap kita dapat kasih sayang, dapat perhatian, dapat perlindungan, pemeliharaan Tuhan, tetapi dengan cara yang istimewa. Pergumulan hidup kita berbeda. Kesulitan-kesulitan kita tidak sama seperti perempuan Sunem. Namun yang pasti kita memiliki Tuhan yang sama. Yang memimpin hidup kita setiap hari sampai kita menyelesaikan penugasan ilahi di muka bumi ini. Kisah hidup kita, masa depan kita terancang sempurna di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Saya sering berkata bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Karena itu, jalanilah dengan tabah. Tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun situasinya mungkin belum berubah. Hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita gumuli untuk diri kita, kekasih hati kita, saudara-saudara kita bahkan bagi pekerjaan Tuhan, mungkin belum terjawab. Tetapi jangan lupa, hari ini atau besok, pertolongan Tuhan yang ajaib dapat juga menjadi bagianmu. Tetapi Tuhan minta kepadamu untuk tetap percaya saja, lakukan bagianmu dengan setia, dan keyakinan yang penuh bahwa otoritas, kendali Allah adalah yang terbaik dalam hidup kita, dan di dalam penyerahan total kepada Dia, Tuhan mau buat apa dalam hidup kita, kita yakin di akhir semuanya Tuhan akan dimuliakan. Nantikanlah pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan percayalah pada waktunya kita dapat kelegaan, ada sebuah pengalaman unik lagi bersama dengan Tuhan yang layak kita kenang, yang layak kita saksikan, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau nyatakan kekuasaan untuk seorang perempuan Sunem. Kami tahu pengalaman hidup kami berbeda, setiap situasi kami unik, tetapi Tuhan yang sama menjamin bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, Tuhan janji menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan sementara hidup singkat di dalam dunia, meski banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan, ada harapan di dalam doa, penyerahan, untuk kami menanti pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk kepastian itu ya Bapa. Kiranya hati yang lemah Tuhan kuatkan, dan iman, keyakinan kami dipulihkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan bersama-sama untuk memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu baik. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Dan terima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami untuk memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kami untuk kemuliaan bagi hormat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelolanya. Berkati, berikan hikmat dan akal budi bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyi dalam kemenangan iman, nomor 234. Hitung berkat-Mu. Kemenangan iman nomor 234, hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghibur. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya saya akan bacakan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik yang berulang tahun secara pribadi maupun yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 11 bulan Oktober. Ednar Kahimpong, Onya Gavani Gavaranoa, Elias Kasing, Pendeta Elisa Aloy, David, Julan Ishak, Awing, Urai Jalung, Kristianus, Angelin Christine, Gelam Okta Suryani, Nuriani Eli, Dwi Budi Reno, Laura Damaria Sagala, Karveni Wati, Lengken, Bayu Christian Pratama Putra, Odi Bungania, Okta Dede Legianto, Magdalena Encau, Cindy Aurel Oktaviana, Yakub Jalung, Wilmar Sagala, Filda Novita Sari, Udau Bagus Permedi, Okam Lisya, Leksa Dinata, Betty Berta Banua, Celsia Ruth Navalia, dan yang berulang tahun pernikahan Musa Ipung dan Agustina, Loren Lahang dan Sime Irin, Dwi Budi Reno, Sigustian. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati anggota jemaat yang berulang tahun. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah meneguhkan iman kami, dan kami bersyukur juga bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi, berulang tahun dalam pernikahan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam mereka mengawali tahun baru dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberkati segenap kehidupan mereka sebagaimana Engkau telah memimpin mereka dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Kami percaya penyertaan Tuhan juga akan senantiasa
menolong, menjaga, memelihara kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pejabat yang Tuhan sebagaimana Engkau telah menentukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Kami berdoa juga untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin yang ada agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab untuk membangun Kalimantan Utara ini. Dan kami berdoa juga bagi anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang L, Devi Sung, Dewisyana, Belusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Ernest Sultan, Erna, Asum Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kiranya Tuhan menjamah, berikan iman yang teguh bagi mereka agar mereka tetap percaya akan penyertaan Tuhan, akan menolong, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk umat Kristen dan para pemimpin gereja sedunia, sebagaimana Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kami sebagai saksi bagimu. Tuhan akan menolong agar kami dapat melakukan tugas kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk penginjilan, program penginjilan, Departemen Misi. Kami berdoa supaya semua yang diprogramkan dalam untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, Tuhan menolong supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bagi suku-suku yang belum terjangkau, Tuhan lawati mereka supaya mereka terbuka bagi Injil Kerajaan Surga. Kami berdoa juga untuk pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor, Sekretariat Gedung Gereja Kemah Injil yang ada di Sengkawit. Kami juga berdoa untuk pembangunan atau tanah yang kami beli. Kami berdoa supaya semuanya dapat kami bereskan, semua ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dan memelihara dan memberkati segenap pengurus yang mengurusnya, supaya semuanya dapat berjalan karena kekuatan dan berkat Tuhan yang memimpin dan kami nikmati dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap kegiatan kami sepanjang sepekan yang akan datang. Tuhan memberkati kami, mampukan kami untuk melangkah dengan pengandalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sepakat kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita, Dia adalah penolong kita dan sahabat kita. Biarlah minggu yang akan kita lewati ke depan, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Kau mengecewakan Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Itulah ungkapan kami lewat pujian kepada Engkau Tuhan. Hanya kepada Engkau kami dapat melakukan segala tugas dan pelayanan kami. Kami bersyukur dalam ibadah ini Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan sehingga dapat selesai. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan pandangan kepada Allah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan kehidupan kita dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia, serta pulih di surgamu memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.